Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مساء الخير. wabarakatuh. مساء النور. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bikoir. Baik. كيف أخباركم؟ طيبين؟ Baik. Alhamdulillah. الحمد لله. كم ساعة الحين؟ خمسة الحين Assalamualaikum. الحين في الحين Tamania. ثمانية ثمان سنين ثمانية بالليل. و واثنين واثنين menit apa menit? صدقة صح Tamania wa khamsa daqaik. Kalau Dekat, 2 menit gimana? Dakotain. Eh? Salah saya kok. Dari kata apa? دقيقة Menit apa bahasa Arabnya? Dakikotain. Dakikoh. Kalau 2 berarti? Dakikotain. Dakikotain. Betul. Dibuat bentuk yang tasniyah. Musannanya. Dakikoh, dakikotain. Kalau jamak nanti baru dakoik. Al-hin sa'ah thamaniyah wa daqiqatain. 2 menit. Al-hin sa'ah thamaniyah wa thalatha daqaik. Baik. Kalau saya bilang saya sekarang di rumah bersama keluarga. Berarti? أنا الحين Ana alhin Ana al-hin في بيتي ailah. bersama keluarga. Ma'al ailah. مع Ana عائلة. al-hin fil bait ma'al ailah. Kami di jalan menuju rumahmu. Kami sekarang di jalan menuju rumahmu. Gimana? Nahnu No al-in. Al-hin الحين di jalan Tarik fitorik untuk طارق ke Ila ila rumahmu. baitak. Ila baitak. Nahnu al-hin fitorik ila baitak. Kami sekarang di jalan menuju rumahmu. Bersama siapa kamu? Berarti? Alman anta. Ma'aman anta. Ma'aman anta. Bersama siapa kamu? Ma'aman antum. Bersama siapa kalian? أنتم Nah, kalau saya sendiri, ana wahdi. Kalau sendiri, وحدي wahdi itu artinya saya sendiri. Kalau wahdak kamu sendiri laki-laki. Wahdak. Tapi kalau kamu perempuan, wahdik sendiri. Wahdik. Nah, kalau dia sendiri, wahduh. Huwa wahduh. Ma'aman huwa wahduh. Dia sendiri. Kalau hiya, wahdaha. Perempuan. Kembali kayak rumus yang kata ganti milik. Ana ila baitak wahdi. Saya ke rumahmu sendiri. Wahdi. Nahnu ila baitikum wahdana. Kami aja, nggak ada orang lain. Wahdana. Jadi wahdi itu sendiri untuk saya. Wahdak, sama kayak yang baiti, baitak gitu. Oke. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kelas Arab kita yang sempat terhenti karena banyak kegiatan. Terakhir, materi kita tentang fi'il madhi. Betul? Bagaimana cara merangkai fi'il, kata kerja yang bentuk lampau atau disebut fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu yang menunjukkan arti telah terjadi. Pekerjaan yang telah terjadi. Misalkan makan, bahasa Arabnya fi'il madhi akala. Bagaimana cara menyusun fi'il madhi, kata kerja tersebut dengan subjek. Kalau subjeknya saya, akala menjadi akaltu. Kita udah belajar ya. Kalau kami sudah makan berarti akala ditambahkan na di belakangnya menjadi akalna dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar fi'il madhi itu terbagi dalam 2 bentuk.
dari segi dasar kalimatnya, yaitu yang sahih, yang tidak ada huruf ilat, yaitu alif, wawu, ya. Dan yang kedua yang mu'tal, yang diantara huruf madi itu, dari fi'il madi itu ada huruf ilat yang posisinya mati. Seperti contoh lafadz ishtaro, membeli. Seperti contoh lafadz soma, berpuasa. Seperti contoh lafadz qoma, berdiri, dan seterusnya. Nah, kemarin kita belajar bagaimana jika fi'il yang mu'tal, yang salah satu hurufnya itu terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu alif, wawu, ya, yang posisinya mati. Bagaimana? Jika, berarti kan, jika huruf ilat itu berupa ya atau seperti alif layyinah, ya, yang tidak ada titik di belakang, seperti lafadz ishtaro, maka jika disambungkan dengan 5 subjek, saya ulangi, jika disambungkan dengan 5 subjek apa aja, tu, ta, ti, tumna, subjek tu saya berarti, ta kamu laki-laki, ti kamu perempuan, tum kalian, dan na, maka huruf ya-nya tadi dibaca jelas. Ishtaro artinya membeli, telah membeli. Kalau saya sudah membeli dibaca ishtaroitu, ya-nya dibaca dalam posisi mati. Tidak boleh ishtaro menjadi ishtartu, tapi ishtaroitu. Jelas? Misalkan kamu perempuan telah membeli, ishtaroiti, bukan ishtarti tapi ishtaroiti. Ishtaroi ada oi-nya itu juga. Lagi, kami, nahnu, kita telah membeli berarti ishtaroina. Ishtaroina, bukan ishtarna tapi ishtaroi, bukan ishtarona tapi ishtaroina, ada oi-nya, ya-nya dibaca ishtaroina. Namun jika disambungkan dengan subjek yang selain 5 ini, misalkan dia laki-laki, dia perempuan, mereka, maka akan kembali ke bentuk semula. Contoh, Aisyah telah membeli, Aisyah ishtarot, bukan ishtaroid, tapi ishtarot. Karena apa? Karena jika subjeknya dia satu perempuan, maka ditambahkan tak di belakangnya, dibaca at. Ishtaro menjadi ishtarot. Soma artinya berpuasa. Jaro, masya. Masya artinya berjalan. Menjadi masyad. Masya menjadi masyad. Jaro artinya mengalir atau berlari, boleh. Menjadi jarot. Seperti itu. 5 tadi apa aja Ustaz? Tati itu? 5, tu, saya. Subjek yang itu, tu, saya. Ta, kamu laki-laki. Ti, kamu perempuan. Tum, kalian. Dan na, kami. Jadi jika subjeknya tu, ta, ti, tum. Nah, saya, kamu, Tu, ta, ti, kamu tum. laki-laki dan perempuan sama. Tum, na. Nah apa? Kami. Ishtaroina. Bil ams ishtaroina asir jawafa. Bil ams, kemarin, ishtaroina asir jawafa. Kami membeli jus jambu. Ishtaroina, bukan ishtarona tapi ishtaroina. Berbeda dengan Muhammad telah membeli jus. Muhammad ishtaro asir. Muhammad ishtaro asir. Ishtaro. Kenapa? Karena subjeknya selain dari yang 5 tadi. Maka dibaca seperti semula. Ishtaro. Mereka telah membeli jus. Ishtaru. Kembali seperti semula. Asir.
Jelas ya? Saya ulangi, jika fi'il madhi tersebut akhirnya seperti sebagaimana lafadz ishtaro, ini materi sebelumnya mungkin bisa melihat ishtaro, maka jika ketemu atau disambungkan dengan subjek yang 5, yaitu tu, ta, ti, tumna, maka ya-nya di belakang harus ditampakkan, dibaca. Istaro, lafadz istaro itu kan di belakang ada ya-nya dalam posisi mati. Istaro atau alif lainah disebut. Nah, jika ketemu tu, misalkan istaroi itu, tidak boleh istarotu tapi istaroi itu dibaca. Berbeda dengan jika subjeknya dia perempuan. Aisyah istarot, udah nggak tampak lagi. Mereka membeli, hum ishtaru, nggak kelihatan lagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, yaitu yang jika ada di tengah huruf, di tengah kalimat, lafadz, kata kerja ini, ada huruf ilat yang alif waw ya itu, seperti contoh lafadz soma. Soma, di situ ada shod, kemudian ada alif dalam posisi sukun atau mati, kemudian ma. Soma, ingat di tengah ada huruf alif, posisi mati. Mu'tal posisinya. Soma. Nah, bagaimana jika ketemu 5 subjek tadi? Jika ketemu 5 subjek tadi, maka huruf pertama menjadi U bunyinya. Tadi kan soma, artinya berpuasa, telah berpuasa. Tapi kalau saya sudah berpuasa, maka menjadi sumtu. Bukan somtu, tapi sumtu. Huruf pertama dibaca U. Sumtu. Soma menjadi sumtu. Koma, artinya berdiri, menjadi umtu. Soma, sumtu, koma, umtu. Berbeda jika digabung atau disambungkan dengan subjek selain 5, maka kembali ke bentuk semula. Contohnya, Aisyah sudah berpuasa. Aisyah somat, bukan su lagi, so. Kembali ke bentuk semula, somat. Fatimah somat. Muhammad sudah berpuasa. Muhammad soma, som biasa. Atau digabung dengan subjek mereka, hum. Hum somu. Somu, bukan sumu, tapi somu. Namun ketika disambung dengan subjek kami, contohnya, hari ini kami telah berpuasa. Al-yaum sumna. Bukan somna, tapi sumna. Gitu. Jelas ya? Ini pelajaran terakhir kira-kira. Ahmad Ustadz tadi yang berubah, yang tadi yang aturan ada huruf ilat tadi itu kan, yang berubah jadi U itu kalau ketemu tu sama apalagi tadi nah sumna. Tadi kan contohnya sumna sama benar nggak? Saya mungkin saya lebih sambil nulis tadi. Ya, Ya. mungkin sambil melihat materi yang sebelumnya ya, itu Iya, sudah iya. ada. Saya tulis. Jadi jika lafadz seperti soma ini disambung dengan subjek ya, fa'il Ya. yang berupa 5, apa saja? Saya, subjeknya saya. Berarti di sini apa? Tu kan? Kamu Oh, laki-laki. subjeknya tetap sama yang rule pertama tadi Ustadz ya, tuta tim tumna. Ya, sama. Oh ya udah, oke. Saya pikir berbeda yang ini. Oh, ya. Bukan, sama. Oh ya, ya udah. Sudah kalau Subjeknya itu udah. sama. Ya. Tu, tati, tumna. Sama. Oh ya, oke Ustadz. Ya, maka huruf depannya diganti U. Dari soma, so kan, huruf pertama dibaca so, fathah, so. Kalau disambung dengan subjek ana, tu menjadi sumtu. Makanya doa berpuasa, Allahumma laka sumtu. Bukan somtu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sumtu di sini.
Nah, Allahumma laka sumtu itu dari kata soma, karena tengahnya berupa huruf ilat yang ketemu subjek ana saya tu, maka berubah menjadi sumtu. Contoh lagi, koma artinya bangun, berdiri bisa, bangun bisa. Saya bangun tidur hari ini jam 6 pagi. Kumtu dari kata koma menjadi kumtu minan naum al-yawm sa'ah sittah sobah. Kumtu minan naum al-yawm sa'ah sittah. Hari ini aku bangun tidur jam 6 pagi. Contoh seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari materi yang kita pelajari terakhir kali. Jadi diingat, jika huruf akhiran berupa kayak lafaz ishtaro, jaro, masya, nawa, berniat. Makanya kalau orang niat doanya nawaitu. Saya berniat. Wai dikelihatan ya-nya. Bukan nawatu tapi nawaitu. Berbeda kalau Aisyah nawat, Muhammad nawa, hum nawu. Tapi kalau kami nawaina, kamu nawaita, saya nawaitu. Gitu. Ini contoh dalam beberapa ketentuan fi'il madhi. Selain itu maka sama. Doroba memukul, syaroba meminum, berarti biasa aja syarobtu, syarobna, tidak ada perubahan apa-apa. Jelas ya? boleh. Wow deh. Oke. Sekarang karena kita sudah belajar, coba kita merangkai kalimat yang telah kita pelajari, yaitu tentang fi'il madhi. Di atas saya kasih fi'ilnya berupa fi'il madhi. Karena fi'il nanti kita akan belajar ada 3. Kita belajar yang pertama fi'il madhi yang menunjukkan arti telah terjadi. Sebuah pekerjaan yang telah dilakukan, yang telah selesai. Contoh, masuk, bahasa Arabnya bentuk madhinya dakhola. Dakhola artinya telah masuk. Masuki atau telah masuk. Masuk. Dakhola. Bentuk madhi itu ya. Dakhola. Perhatikan, lafaz dakhola tentunya di sini sahih. Artinya tidak ada huruf ilat di situ. Maka normal. Fi'il madhi yang normal. Sahih itu normal. Dakhola. Dal, kho, lam. Tentunya tidak ada alif waw atau ya kan? Dakhola. Sekarang artinya masuk ya. Kalau bahasa Arabnya ini yang pertama, kemarin saya masuk kantor jam 7:30 pagi. Berarti Bil ams, bil ams dakhaltu. Betul. Maktab sabah wanus sobah. sab'ah wan sobah. Betul. Dakhaltu bil ams, kemarin saya masuk. Karena kemarin kan sudah terjadi berarti kan? Lampau. Dakhaltu. Siapa yang masuk di sini? Saya. Makanya dakhala kalau disambung dengan saya ditambahkan apa belakangnya? Tu. Dakhala menjadi dakhaltu. Tu di situ menunjukkan bahwa subjeknya saya. Dakhaltu. Kemarin saya masuk kantor. Bil ams kemarin saya masuk. Dakhaltu kantor. Maktab jam saat 7:30 sab'ah wanus pagi sobahan atau sobah. Bil ams dakhaltu maktab saat sab'ah wanus. Betul, kemarin saya masuk kantor
jam 7:30 pagi. Dakhaltu di sini. Betul. Lagi. Ini kita ganti istri. Hari ini Al-yaum. istriku apa? Zaujati. Ya betul. Masuk kantor. Zaujati. Dakhalti. Dakholti. Dakholat. Dakhola. Dakholat. Dakholat. Istri Dakhola. Dakholat. 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 Ada apanya? Ada apanya? Ada tak. Ada tak atau at di belakangnya, menunjukkan bahwa subjeknya dia Perempuan. perempuan. Betul. Zaujati. Zaujati kan berarti istri. Perempuan dong. Dakholat. Betul. Masuk. Bedakan. Bukan dakhola. Kalau dakhola dia laki-laki. Tapi kalau dakholat ada atnya, berarti subjeknya dia perempuan. Yang benar, al-yaum zaujati dakholat maktab jam 8:15. Jam 8:15 berarti? Samania warubu. warubu. Tamaniyah warubu. Betul. Al-yaum zaujati dakholat maktab sa'ah tamaniyah warubu. Lewat 1/4 atau 15 menit. Sobah. Sobahan atau sobah. Pagi. Jadi perhatikan. Di sini subjeknya adalah siapa yang masuk? Istriku. Dia perempuan dong berarti. Maka harus disesuaikan. Fi'il madhi jika subjeknya dia perempuan, maka akhirannya ditambahkan apa? At atau tak. Secara bunyinya ad-dakhola menjadi dakholat. Akala menjadi Kalat. akalat. Syaroba menjadi Sarobat. syarobat. Dan seterusnya. Oke ya? Jelas ya? Lagi. Anak perempuanku, masih ingat? Binti. Binti, betul. Anak perempuanku Binti. Anak perempuanku hari ini masuk sekolah jam 9:10 pagi. Perempuan. Binti. Al-yaum. Dakholat. Al-yaum dakholat Wa Wa Asyarah. Dakoik. Sobah. Dakhoik. Perhatikan, berarti binti dakhola apa gimana? Dakholat. Dakholat, betul. Perempuan, anak perempuan pasti dakholat ada atnya. Jadi dibedakan. Al-yaum binti dakholat ilal madrasah, dakholat madrasah sa'ah tis'ah wa asyroh daqaik. Jam 9:10 sobahan pagi. Jadi anak perempuan berarti dia perempuan. Dakholat. Lagi. Kapan kalian masuk rumahku hari ini? Kapan kalian masuk rumahku hari ini? Dari kata dakhola. Akarnya adalah dakhola. Gimana? Kapan kalian masuk rumahku hari ini? Mata antum. Dari kata dakhola. Mata dakhaltum. Matu dakhaltum. Aywa, mata dakhaltum. Perhatikan. Jika subjeknya kalian, akhiran ditambahkan apa? Tum. Dakhola menjadi dakhaltum. Berarti kapan kalian masuk rumahku hari ini? Bahasa Arabnya? Mata dakhaltum Baiti. baiti Al-yaum. al-yaum. Mata dakhaltum baiti al-yaum. Mata dakhaltum
baiti al-yawm. Fis sobah, pagi. Fil dhuhr, siang. Fil masa, dan seterusnya. Jadi, jika subjeknya kalian, maka cukup ditambahkan tum. Di sini kata kerjanya adalah dakhola, dakhol. Kalau ditambahkan tum, maka menjadi dakhol tum. Artinya, kalian telah masuk. Dakhol tum. Lagi. Kami hari ini masuk kantor jam 10 pagi. Kami, perhatikan. Kami hari ini masuk kantor jam 10 pagi. Nah, Nah, Nahnu al-yaum Lalu dakhalna. Yaum, dakhalna. Maktab Dakholu apa dakholna? Kami. Kita. Nahnu. Nakalna. Kona. Dakhalna. Dakholna. Betul. Jika subjeknya kami, maka ditambahkan apa? Nah, Nah. Tadi kan jika kalian tum. Jika kami, maka ditambahkan nah. Dakhola menjadi dakhalna. dakholna. Kami. Al-yaum dakholna maktab sa'a asyrah sobahan. Sa'a asyrah sobah. Al-yaum dakholna. Karena yang masuk kami, maka ditambahkan nah. Rumusnya kata kerja, kemudian ditambah nah. Kayak akala menjadi Akalna. akalna. Syaroba menjadi Sarabna. syarobna. Betul. Oke, paham ya maksudnya? Di sini ada satu contoh kata kerja. Nah, di situ kita latihan untuk membuat kalimat yang berbeda-beda subjek, tapi kata kerjanya tetap sama. Kata kerjanya tetap sama. Ini latihan supaya kita terbiasa. Karena berbeda subjeknya, berbeda pula kata kerjanya. Ada tambahan kan? Tu, tati, dan seterusnya. Oke, sudah mafhum ya, sudah paham ini. Sekarang, bahasa Arabnya keluar itu khoroja. Ini bentuk madhi ya, bentuk lampu. Khoroja atau khoroj. Tadi kalau masuk dakhola, dakhol. Kalau keluar khoroj. Nah, makanya banyak ada tulisan entrance itu madkhol, tempat masuk. Madkhol dari kata dakhola. Madkhol artinya tempat masuk. Madkhol. Sebaliknya khoroja, tempat keluar berarti mahroj. Mahroj. Exit. Kan sering tuh di mall, di kantor ada mahroj, artinya exit, tempat keluar. Madkhol, tempat masuk, entrance. Tempat masuk. Dari kata situ dakhola dan dari kata khoroja. Khoroja. Makanya ada istilah khoroja nanti ada dari duurnya, fa'ilnya khorij, orang yang banyak menjadi khawarij. Pernah dengar istilah khawarij? Itu dari kata khoroja. Artinya keluar. Kharij, orang yang keluar. Khawarij, banyak. Ya, kelompok khawarij istilahnya. Itu dari kata khoroja. Oke, sekarang kita latihan. Ingat, kata dasarnya, fi'il madinya, khoroja atau khoroj. Khoroja. Perhatikan subjeknya. Nanti akan berbeda. Jam berapa kamu keluar dari rumah hari ini? Sa'akam. Sa'akam kharajti Kharajti, betul. Dari Min- rumah min bay Min Min baitik bait. al-yawm. min Min bay baitik. Min al-yawm. baitik al-yawm. al-yawm. Sa'ah kam kharajti min bait al-yawm. Sa'ah kam kharajti min al-bait al-yawm. Kharajti. Kenapa? Karena subjeknya adalah kamu. Kenapa ti? Perempuan. Karena subjeknya adalah kamu
perempuan. Ti, ada tambahan ti karena subjeknya kamu perempuan. Maka menjadi ti. Khoroja menjadi khorojti. Kamu perempuan sudah makan, bagaimana bahasa Arabnya? Akalti. Akalti, betul. Akalti. Akalti, kamu udah makan. Kamunya perempuan. Akalti. Ustadz, Ya, itu keluar dari rumahnya bukan min baitik, keluar dari rumah maksudnya rumahnya kamu kan, rumahnya perempuan itu. Kenapa nggak baitik, bait al bait aja? Sahkam ya, kharajti min baitik gitu. Kenapa nggak baitik? Salah ya. ya, Ustadz? Kayak pertanyaannya kayak bahasa Indonesia saja. Kamu, Nah, misalkan, kamu keluar dari rumah jam berapa? Gitu. Kan nggak perlu menjelaskan. Kamu keluar dari gitu. rumahmu, kan bisa juga. Sama. Kalau baitik nggak Ya, salah juga gitu ya? ya nggak salah. Oh iya, iya. Nggak salah. Nah. Kayak sama sih. Sama kayak bahasa Indonesia gitu. Kapan kamu keluar rumah? Kapan kamu masuk rumah? Tidak perlu dijelaskan kapan kamu keluar dari rumahmu. Konteksnya gitu. Oke. Selanjutnya, sekarang subjeknya Aisyah. Perhatikan, Aisyah. Kharajat. Berarti jam berapa Aisyah keluar dari rumah? Berarti Saham. Sahkam Sahkam. haraj. Sahkam Aisyah berarti Aisyah dia. kharajat. Aisyah Kharajat. khorojat. Aisyah berarti khorojat. Ada tambahan at. Kenapa? Karena subjeknya dia perempuan. Sa'ahkam Aisyah khorojat min bait. Jam berapa Aisyah keluar dari rumah al-yaum hari ini? Hari ini Aisyah keluar rumah jam berapa? Khorojat. Di sini ada tambahan at. Kenapa? Karena subjeknya adalah dia. Aisyah, dia perempuan kan? Aisyah, dia, she. Makanya ditambahkan at atau tak penulisannya. Khorojat. Tidak boleh khoroja, tidak boleh khorojti atau khoroju. Yang benar adalah khorojat. Sebagai bukti bahwa subjeknya dia perempuan. Jelas ya? Insya Allah. Yang lain? Oke? Masya Allah. Oke. Ya Ustaz. Sekarang kalau subjeknya mereka gimana? Sama pertanyaannya, tapi subjeknya mereka. Aham kharaju. Antum. Ayo. Sana kharajum. Harastum. Mereka. Ya, antum, mereka, antum. Kharaju min Harastum. bait al-yaum. Harastum. Kharaju. Khoroju. Mereka ya, mereka. Kalau khorostum Ada, kalian. ya, harastum kalian ya, haraju. Kalau antum kalian. Kalau mereka kan hum. Beda ya. Kalian itu yang ada di depan kita. Khoroju itu mereka yang tidak kita ajak bicara, bukan. Khoroju, they. Jadi kalau jam berapa mereka keluar dari rumah hari ini? Sa'ahkam khoroju mereka. Sa'ahkam khoroju minal bait al-yawm. Jam berapa mereka keluar dari rumah hari ini? Khoroju di sini subjeknya mereka, maka ditambahkan u di belakangnya. Khoroja menjadi khoroju, agak panjang, khoroju. Khoroju min bait. Mereka keluar dari rumah. Mereka keluar dari rumah jam 8 malam. Berarti gimana? Kharaju min bait sa'ah. Khoroju min bait sa'ah Al-lail. Tamania Bilal. Kharaju minal bait sa'ah tamania Bilal. Mereka keluar dari rumah jam 8 malam. Betul. Jadi biasakan ya. Sekarang jika subjeknya kita,
Sama, kata kerjanya adalah khoroja. Jadi kalau pertanyaan yang sama, jam berapa kita keluar dari rumah hari ini? Maka bahasa Arabnya, الساعة كم خرجنا من بيت اليوم. sa'ah kam khorojna. Nah, di sini ada tambahan na sebagai bukti bahwa subjeknya adalah kita, kami. Sa'ah kam khorojna minal bait al-yaum. Jam berapa kita keluar dari rumah hari ini? Jam berapa? Kita keluar dari rumah jam 11 pagi. Berarti kita keluar dari rumah jam خرجنا 11 pagi. Ya, خرجنا betul? من بيت الساعة 11 صباح. Kharajna Min minal bait. bait Minal bait. sa'ah ihda asyar. Apa tadi bahasa Arabnya 11? Masih ingat? 11 صباح. Ihda asyar sobah. Sobah itu pagi. Kharajna, kita keluar minal bait, dari rumah, sa'ah jam ihda asyar 11 sobah pagi. Bisa ya? Dakhola. Jadi supaya lebih hafal. Karena ini kan kata-kata yang mungkin akan muncul setiap hari. Dakhola di percakapan kita. Dakhol. Dakhol artinya masuk. Khoroj artinya keluar. Khorojna, khorojtum, khorojti. Supaya terbiasa. Nah, ini baru. Pergi. Ini kan sering kita pakai nih. Perhatikan. Roha. Roha. Ada ro. Kemudian di tengahnya ada apa? ألف. ألف. Alif. Alif posisinya hidup atau mati? mati. Mati alias sukun. Tanda bacanya sukun, tidak dibaca. Bukan ro'aha tapi roha. Nah, berarti ini berlaku seperti kata koma. Ingat? Koma. Yang tadi kita belajar soma. Sama ya? Paham ya? Insya Artinya Allah. pergi. Oke, sekarang. Kemarin saya pergi ke pasar dengan istriku. Berarti Bilam. bil ams Ruhtu. ruhtu. Betul. Ruhtu. Bil ams ruhtu. Bukan rohtu. Kenapa? Kenapa bukan rohtu? Karena ada aturannya. Ada itu ilat. Ada jika disambungkan dengan subjek yang Tutati tumna. ya tu tati tumna, maka huruf depan dibaca apa? U. U. Roha menjadi Ruhtu. ruhtu. Berarti kalau kemarin saya pergi ke pasar dengan istriku. Bahasa Arabnya Bilam. kemarin bilams saya pergi Ruhtu ke pasar Jelasuk. Ilasob. ilasu dengan istriku zaujati. Jauh jati. zaujati. Jadi kita buat satu persatu. Bil ams ruhtu ila suq ma'a zaujati. Di sini kata dasar dari kata kerjanya adalah roha, karena disambung dengan subjek saya maka menjadi ruhtu, bukan rohtu tetapi ruhtu. Kemarin saya pergi ke pasar, ruhtu. Kemarin saya pergi ke Salalah sendiri. Bil ams ruhtu ila Salalah wahdi, sendiri. Kenapa kamu kemarin pergi ke pasar sendiri? Lesh ruhta ila suq wahdak. Wahdak. Kamu sendiri. Wahdi, saya sendiri. Wahdak, kamu. Lesh ruhta wahdak. Kenapa kamu pergi sendiri? Oke. Jadi ingat ya. Sekarang. Selanjutnya. Kamu, perempuan, kamunya, hari ini tidak pergi ke pasar.
Berarti Ruhti al-yaum Nanti ma hari ini tidak al pergi ke pasar. al-yaum al-yaum Ruhta. ruhti ma ruhti Ruhti. ila suq al-yaum ma ruhti ila Ewa. Ini bentuk positif apa negatif? negatif. 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 Artinya yang menunjukkan arti tidak. Bagaimana caranya kemarin? Tambahkan apa? Ma Ma ditambahkan di mana? Sebelum atau sesudah? sebelum. Sebelum kata Ruhti. kerjanya. Kalau saya pergi, bahasa Arabnya ruh. Kalau saya tidak pergi berarti Maruh. maruhtu. Jadi ma-nya di depan baru kata kerjanya. Ruhtu saya pergi, maruhtu saya tidak pergi. Sekarang, kamu perempuan hari ini tidak pergi ke pasar, berarti Yaum marukti Ma ila ruhti ila suq suq. Maruhti masuk al-yaum ya al-yaum maruhti ila suq, maruhti. atau maruhti al-yaum ila Ruhti. suq. Boleh. Maruhti al-yaum ila suq. Kamu hari ini tidak pergi ke pasar. Maruhti. Karena subjeknya kamu perempuan, anti, ruhti. Jadi ruhti. Tetap dibaca u di depan atau huruf paling awal kata kerja. Maruhti. Maruhtu. Maruhti. Betul. Ya, ila suq. Lagi, misalkan. Tadi bahasa Arabnya sendiri apa? Sendiri? wahdi Wahdi. Wahdi. Kalau saya, kalau kamu? wahdak Wahdak. Oke, sekarang kalau kamu perempuan? wahdik Wahdik. Oke, sekarang kenapa kamu hari ini pergi ke pasar sendiri? Kenapa? Kamu perempuan. les Les wahdik. Les wahdik. Wahdik. Ila suq al-yaum. ruhti Ruhti wahdi Ayo. al-yaum. Kenapa hari ini? Lesh al-yaum. Les al-yaum. Kamu pergi ke pasar sendiri. les al-yaum ruhti Ewa. ila suq wahdik Aywa. Lesh al-yaum ruhti ila suq wahdik. Kenapa hari ini kamu perempuan pergi ke pasar sendirian? Lesh ruhti wahdik. Kenapa pergi sendiri? Lesh ruhti wahdik. Perempuan. Kalau wahdat laki-laki, kalau wahdi saya sendiri. Sendirian. Oke. Oke, selanjutnya. Jelas ya? Masih kata roha. Hari ini, perhatikan. Hari ini kami. Yang pergi siapa? Kami. Kami pergi ke pasar jam 12 siang. Hari ini kami pergi ke pasar jam 12 siang. Berarti al-yaum ruhna al-yaum ruhna ila suq masa sa'ah isna asyar masa. Atau boleh mengganti kata lain selain masa? Ada yang tahu? Siang. Zuhur. Zuhur. Betul. Zuhur. Sholat zuhur. Zuhur itu artinya siang. Sama. Al-yaum ruhna. Ruhna. Masih ruh. Karena subjeknya kami. Nah. Ruhna. Al-yaum ruhna ila suq sa'ah isna asyar zuhur. Zuhron. Zuhur. Siang. Hari ini. Ruhna. Kemana kemarin kita pergi? Berarti kemana kemarin kita pergi? Kemana kemarin kita pergi? ruhna Ayo. Kemana kita pergi kemarin? bil ams When ruhna bil ams. Kita kemarin pergi kemana?
When ruhna. When ruhna bil ams. Ruhna. When ruhna bil ams. Kemarin kita pergi kemana? Gitu. Oke. Jelas ya. Jadi ini salah satu contoh jika jika kata atau kata kerja bentuk madhi dalam posisi mu'tal atau yang tidak normal. Yang bukan sahih, yang mu'tal, yang sahih itu normal, yang mu'tal ini yang tidak normal. Karena di tengahnya ada alif, roha. Alif dalam posisi mati. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah belajar juga. Jika ada akhiran kalimat kata kerja yang akhirannya berupa alif lainah atau ya yang posisi mati. Seperti contoh ini. Ishtaro. Artinya membeli. Ishtaro. Ishtaro. Saya membeli makanan dari restoran. Ishtaro itu to'am min mat'am. Saya membeli jus dari restoran. Ishtaro itu aswir min mat'am. Ishtaroi. Sekarang coba. Membeli bahasa Arabnya bentuk madhi ishtaro. Ishtaro. Perhatikan katanya ishtaro gitu ya. Belakangnya ada ya atau alif lainah. Soalnya Ali telah membeli jus dari restoran. Berarti Ali istaro. Ali Istaro. ishtaro. Betul. Ali ishtaro sorry. jus Tidak berubah bentuk. Asir. asir Min mat'am. Min matam. min mat'am. Ali laki-laki apa perempuan? Ali Laki-laki. laki-laki. Ali ishtaro asir min mat'am. Perhatikan. Jika subjeknya dia laki-laki, maka tidak Tidak berubah bentuk. berubah bentuk. Tetap pada posisinya. Ishtaro maka sama ishtaro. Ali ishtaro jus dari ishtaro asir min mat'am. Ali membeli mobil baru dari sini. Berarti Ali membeli mobil baru dari sini. Berarti Saya rojadid min huna. Ali ishtaro mobil Saya rojadid. sayaroh jadidah. Jadi Ali ishtaro sayaroh jadidah min huna. Ali telah membeli mobil baru dari sini. Jadi dalam bahasa Arab ada ketentuan sifat itu akan mengikuti yang disifati dari segi bentuk mudzakkar muannasnya atau laki perempuan. Jadi sifat di sini seperti contoh Ali ishtaro, Ali telah membeli mobil. Sayyarah, sifat dari mobil itu jadidah, baru. Mobil yang baru. Nah, sayyarah dihukumi muannas, perempuan, karena di belakangnya ada tak. Sayyarah, tak marbutoh, tak taknis. Maka sifat yang mensifati lafaz muannas harus sesuai. Sayyarah jadidah. Tidak boleh sayyarah jadid. Ya. Mobil besar, bahasa Arabnya besar apa? Katir. Kabir. Kalau menjadi sifat sayyarah berarti roh jadidah. Kabiroh. Kabir. Jadi sifat harus menyesuaikan yang disifati dalam bentuk mudzakkar muannasnya. Dalam bentuk maskulin dan feminin. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. Sekarang yang membeli saya. Saya telah membeli jus dari restoran. Berarti Istaro itu. Istaro itu. Beda kan? Karena di sini adalah subjeknya saya, maka
ya di belakangnya harus ditampakkan, dibaca dalam posisi mati. Ishtaro karena subjeknya saya maka menjadi ishtaroitu. Ada itu, ada roinya. Bukan ishtarotu tapi ishtaroitu. Paham ya? Karena subjeknya tadi yang terdiri dari 5, tu, ta, ti, tumna, atau dalam bahasa Indonesianya tu saya, ta kamu laki-laki, ti kamu perempuan, tum kalian, dan terakhir na saya. Maka jika ketemu 5 subjek ini, maka huruf akhir yaitu ya yang dalam posisi mati harus ditampakkan. Ishtaro menjadi ishtaroina, ishtaroitu, ishtaroiti, dan seterusnya. Wadah? Wadah. Baik, selanjutnya. Sekarang jika subjeknya Aisyah. Perhatikan, Aisyah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa orang? 1. 1 berarti dia perempuan jatuhnya. Istarot. Dia perempuan. Maka menjadi Aisyah telah membeli jus dari restoran. Bahasa Arabnya? Istarot. Asir. Aisyah ishtarot. Ada Asir. taknya. Matem. Ishtarot. Tidak Istarotak. tambahkan yaknya. Ishtarot. Bukan istarotak tapi Istarot. Tarot. istarot. Kembali ke bentuk semula. Yaitu apa? Jika subjeknya dia perempuan, ditambahkan apa? Jika subjeknya dia perempuan, ditambahkan fi'il madhi. Jika subjeknya dia perempuan, maka ditambahkan tak di belakangnya atau bunyinya at. Berarti kalau istaro menjadi Istarot. istarot. Betul. Istaro menjadi istarot. Sekarang Aisyah telah membeli jus dari restoran, maka Aisyah istarot. Bukan istaro, tapi istarot. Ada taknya di situ, ada atnya. Sebagai bukti bahwa subjeknya dia perempuan. Aisyah istarot asir min mat'am. Wadah? Wadah. Sekarang kita, kalau subjeknya kita gimana? Kita telah membeli jus dari restoran. Berarti Istaroina. Asir. istaroina. Betul. Karena tadi kan tu tati tum na, berarti termasuk ya. Nah, termasuk di sini. Maka menjadi istaroina asir min mat'am. Sekarang, kalau pertanyaannya, berapa kamu beli mobil barumu? Mobilmu yang baru, berapa? Berapa harganya? Bikam. Ayo, bikam. Kamunya laki-laki. Bikam. Saya rotu. Saya Istaroita. rotu. Istaroita. Jadi Saya rotu. Bikam. Istaroita. Jadi, Saya rotu. berapa kamu beli mobil barumu? Bikam istaroita. Bikam. Kamu beli berapa? Bikam istaroita. Kamu beli berapa? Istaroita. Bikam istaroita. Bikam istaroita. Saya beli 15.000. Berarti? Taro itu. Taro itu Ayo.
Istaraitu 15.000. 15 apa? Asyar Khamsa asar alf. alf. Khamsata asyar alf. Betul. Khamsata asyar artinya 15.000 alf. Khamsata asyar alf. Kalau saya beli 8.000 berarti Istaroi samanya samanya alf. alf. namanya Niata Asyar Alf. alaf. Samanya alaf. alaf. Betul. Ishtaraitu samania alaf. Alaf. Oh, iya. Samania bentuk jamaknya alf Lebih ya, adalah jamak. alaf. Alf artinya ribuan, 1000. Alfain 2000, kalau ribuan banyak alaf jamaknya. Kan dari 3 sampai 10. 8 kan berarti alaf. Samaniyah alaf 8.000. Oke. Jadi ini contoh-contoh jika ada kata kerja yang akhirannya seperti lafadz ishtaro, maka cukup mengikutkan seperti contoh di sini. Ishtaro itu, ishtaroina. Kalau dia perempuan, Aisyah misalkan, cukup ishtarot. Zaujati ishtarot li hadiah. Istriku membelikanku hadiah. Ishtarot, zaujah kan, dia perempuan. Bukan ishtaro, tapi ishtarot. Zaujati ishtarot li hadiah al-yawm. Istriku hari ini membelikanku hadiah. Contoh. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini yang terakhir sebenarnya ada ketentuan sedikit berbeda. Di sini ada lafadz jaa, artinya datang. Saya ulangi. Jaa artinya datang. Jaa. Perhatikan, di tengah itu ada huruf apa? Ilat. Huruf ilat atau alif yang posisinya mati atau hidup? Hidup. Mati. Mati dong. Jaa. Yang hidup kan belakangnya hamzah. Ya, Jaa. Jaa. Posisinya mati di tengah. Seperti contoh ini juga adalah nama, artinya tidur. Nama. Kola. Jadi apa contohnya tuh? Kola. Nanti beda. Ini beda dengan soma, beda dengan kola berkata. Beda. Kalau jaa itu sama dengan nama. Jadi gini, tadi jika ada lafadz seperti ini, seperti lafadz soma, koma, tadi gimana jika digabung dengan yang subjek 5 menjadi gimana? Jadi doma, dari doma. Jadi domah di depannya. Soma menjadi sumtu. Sama kayak roha tadi pergi menjadi ruhtu rohna. Sekarang jaa itu bukan ju'tu, bukan, tapi dibaca kasroh. Ulangi. Jaa, ji'tu jadinya. Itu. Ini rumus untuk khusus Sama, untuk jaa ya? sama dengan lafadz nama, artinya apa? Tidur. Nama. Naum. Dari kata naum. As-sholatu khairun minan naum. Dari kata nama, kata kerjanya artinya tidur. Kalau saya sudah tidur, bukan numtu tapi nimtu. Sama, jaa itu artinya datang. Kalau saya sudah datang, itu bukan ju'tu tapi ji'tu. Kenapa? Sekilas mirip. Tetapi namanya ada ilmu iklal. Iklal itu untuk mengetahui asal muasal kalimat. Nah, jaa dan nama itu asalnya adalah
Ja'a, jaya'a. Di tengahnya alif itu, sebelum alif itu adalah ya. Sama lafadz nama itu asalnya nayama. Asalnya. Tentu masih jauh kita belajar ini. Ini sedikit aja perbedaannya. Bagaimana cara mengetahui perbedaan? Nanti dalam bentuk masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris gerund. Bentuk gerund. Ada dalam bahasa Arab namanya masdar. Jadi kalau kita tahu masdarnya, maka kita akan tahu dari mana asal kalimat ini. Tapi ini masih jauh lah. Ini kasih gambaran aja bahwa roha itu beda dengan ja'a, dengan nama. Dari mana perbedaannya? Dari asal muasal kata tersebut. Roha asalnya rowaha. Berbeda dengan ja'a atau nama. Aslinya tengahnya alif itu wawu. Kayak lafadz koma, roha, soma. Asalnya sowama. Huruf alif di tengahnya itu aslinya wawu. Berbeda dengan ja'a, nama. Huruf alif di tengahnya itu aslinya adalah ya. Nah, yang tengahnya, alif yang tengahnya asalnya ya, maka ketika disambung dengan 5 subjek, maka huruf depan dibaca kasroh. Bukan domah tapi kasroh. Kenapa? Karena pasangan huruf ya itu adalah kasroh. Sedangkan pasangan huruf domah itu wawu. Gitu. Jadi ja'a kalau disambung misalkan dengan subjek saya itu bukan ja'tu, bukan ju'tu, tapi ji'tu. Contoh, jam berapa kamu datang kemarin? Sa'ah kam ji'ta bil ams. Sa'ah kam ji'ta bil ams. Kapan kamu datang? Mata ji'ta. Mata ji'ta. Kamu datang kapan? Ji'tu qabla syuwayya. Saya tahu. Saya baru aja datang. Ji'tul an. Saya datang sekarang nih, baru aja. Ji'tu. Sama. Bahasa Arabnya tidur, nama. Jika digabung dengan subjek yang 5, misalkan, gimana kamu tidur semalam? Kef. Kef bagaimana? Nimta. Bukan numta, tapi nim. Dibaca i. Kef nimta al-barih. Semalam gimana tidurmu? Kef nimta al-barih. Nimtu tamam. Saya tidur nyenyak. Oke, good. Nimtu zain. Nimtu tamam. Gitu. Sedikit aja gambaran. Ada perbedaan. Kalau pengen tahu mungkin bisa dilihat kamus. Pasti dijelaskan. Nama. Menjadi nimtu. Bukan numtu. Itu ada dalam kamus. Tapi kalau pengen tahu alasannya seperti apa? Alasannya adalah karena secara ilmiahnya. Karena asal muasal katanya berbeda. Beda dengan lafadz roha, itu aslinya rowaha. Alif di tengah aslinya adalah wawu. Seperti lafadz ja'a, alif di tengah aslinya adalah ya. Untuk itu, jika digabung ke 5 subjek, maka huruf pertama lafadz roha menjadi u, karena menyesuaikan dengan wawu. Berbeda dengan lafadz ja'a dan nama, karena asalnya adalah ya, huruf tengah, maka huruf yang sesuai dengannya adalah kasroh. Tangannya. Maka dibaca i. Jitu. Itu alasannya. Singkat saja. Oke. Kita singkat saja. Jadi kalau bahasa Arabnya dengan siapa kamu kemarin datang ke kantor, ma'aman jita. Dari kata ja'a, jita. Ma'aman jita bil ams ila maktab. Dengan siapa kemarin kamu datang ke kantor? Ma'aman jita bil ams ila maktab.
Jita, kamu datang. Selanjutnya, kita kemarin datang ke rumahmu. Kita ji'na Bil amsyina. bil ams ila baita. Ji'na bil ams ila baita. Ji'na bil ams ila baita. Nah, sekarang kalau selain yang tutu itu, selain yang 5, mereka kemarin datang ke rumahku. Ja'uhum, ja'u, kembali, bukan ji lagi tapi ke bentuk semula. Bukan ji depannya tapi semula. Karena selain ke 5 tadi. Hum ja'u ila baiti. Hum ja'u, mereka datang. Hum ja'u ila baiti. Sekarang jika subjeknya dia perempuan, maka kembali ke bentuk semula. Bagaimana kalau bentuk Ja'at. madi? Ada atnya. Ja'at. Aisyah ja'at ila huna. Nah, makanya dalam surat An-Nasr, idza ja, surat An-Nasr tahu kan? Idza ja'a nasrullah, ja'a. Kenapa ja'a? Karena subjeknya adalah nasrullah di situ. Idza ja'a, jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Idza jaa nasrullah, jika pertolongan Tuhan telah datang. Wal fath, atau itu kemenangan. Idza jaa nasrul fath. Wa ro'ai, perhatikan, di situ ada ai dari kata ro'a. Di belakangnya seperti lafadz ishtaro. Karena disambungkan dengan subjek kamu laki-laki, ro'ai ta, maka menjadi ro'ai kebaca ya-nya. Bukan ro'ata tapi ro'aita. Idza jaa nasrullah wal fath wa ro'aita. Ro'aita. Sampai tanya itu ke maksudnya Nabi Muhammad. Kamu laki-laki. Satu. Idza jaa nasrullah wa ro'aitan nas. Oke, nanti kita jelaskan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, jika ada huruf alif di tengah, yang posisinya mati, itu pasti kata kerja mati yang tidak normal. Nah, apakah dia nanti jika disambung 5 subjek, tutu temna itu, apakah dibaca u depannya atau dibaca i? Kita harus mengetahui masdarnya atau jernya. Kalau masih belum bisa, nanti sementara bisa lihat di kamus. Jadi i atau u. Seperti itu. Gitu. Itu pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Kalau yang kayak tadi sifatnya itu random berarti Ustadz ya, tergantung kata kerjanya ya. Nggak Kenapa? nggak ada polanya gitu, random ya Ustadz. Kayak ini huruf jaa sama nama, terus mungkin nanti ada kata apa lagi yang seperti ini ya. Bukan random, tapi ada. Tapi untuk mengetahui polanya, bagi pemula mungkin karena kan belum belajar grammar. Iya. Ya, jadi ada ilmu namanya sorof. Sorof itu untuk mengetahui perubahan dasar per kalimat. Contoh dari bentuk madhi, jaa. Bentuk mudore, yaji'u. Bentuk masdar, ngaji. Nah, itu namanya sorof. Karena kita belum belajar, maka belum tahu. Tapi kalau sudah belajar dan tahu, maka gampang bedainnya. Apakah ini asalnya ya atau wawu, itu ketahuan dari bentuk jernya, itu ketahuan.
Jadi kalau saya datang dari Salalah tadi pagi, itu gimana, Ustaz? Saya datang dari Solalah tadi pagi. Al-yaum sobah, kan? Sobah al-yaum. Ji'tu min Solalah. Ji'tu min Solalah sobah al-yaum. Saya datang dari pagi sobah al-yaum. Pagi ini, hari ini. Tadi pagi maksud. Ji'tu, saya datang. Jadi intinya gitu aja. Kalau ada kata ja'a, ada kata nama, artinya tidur, maka dibacai jika digabungkan dengan yang 5, subjek 5. Contoh, malam kemarin malam saya tidur sendiri. Berarti dari kata nama, Al-Barih, al-barih, Nimtu, nimtu, sendiri, di, Wahdi. wahdi. Al-barih nimtu wahdi. Semalam saya tidur sendiri. Al-barih nimtu. Dari kata nama. Nimtu. Al-barih nimtu wahdi. Semalam saya tidur sendiri. Berbeda kalau misalkan istriku semalam tidur sendiri. Zaujati al-barih namat. Kembali ke bentuk semula. Karena selain yang 5. Tutitumna. Bukan nimat tapi namat. Dari kata asalnya nama. Tinggal ditambahkan at di belakangnya. Sebagai bukti bahwa subjeknya dia perempuan. Zaujati al-barih namat wahdaha. Sendirian. Wahdaha. Makanya kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu itu loh. La syarikalah. Artinya sendirian. La syarikalah tidak ada sekutu. Wahdah itu artinya sendiri. Wahdahu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu artinya sendiri. Wahdahu. Ayo. Dari kata itu, wahdi saya sendiri. Kalau wahdahu berarti kan dia kan Aywa. sendirian. Tanya Ustaz, Ya. kalau Pak Ruli dari Jakarta kemarin, datang dari Jakarta kemarin, berarti Ja'a apa? Jaat ya? Jaat. Pak Ruli ya setengah-setengah. Ya ja'alah. Pak Ja'a. Ruli ja'a min Jakarta bil ams. Jaat, dia Ruli laki-laki. Jaat. ja'a. Nah, Nah, bener. Bener berarti. Benar berarti ya? Benar nanti ya? ini kan selama ini kita baru belajar tentang yang namanya jumlah ismiyah, yaitu yang selalu menyebutkan subjek terlebih dahulu baru kata kerjanya, ya kan? Pak Ruli datang, Pak Ruli ja'a. Fatimah datang, Fatimah ja'a. Sementara dalam bahasa Arab itu ada 2 jumlah. Ada jumlah ismiyah, yaitu yang mendahulukan subjeknya, seperti Pak Ruli datang, Ruli ja'a. Ada jumlah fi'liyah, yaitu yang menyebutkan kata kerjanya dulu baru subjeknya. Dan bahasa Arab itu ada 2. Yang mendahulukan kata kerjanya dulu itu banyak, justru bahasa-bahasa yang resmi. Kayak tadi Quran, idza jaa nasrullah. Jaa disebutkan dulu baru subjeknya nasrullah. Bukan idza nasrullah ja kan, tapi idza jaa nasrullah. Nah, itu jumlah fi'liyah namanya. Menyebutkan kata kerja terlebih dahulu baru subjeknya. Tapi kalau menyebutkan subjek dulu baru kata kerjanya itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari kata kerja dan fa'il, fi'il, fa'il. Ya. Ya, itu disclaimer aja. Nanti kita
Akan ada waktunya kita jelaskan Nah, pembahasannya. Ustaz. Oke, ada lagi pertanyaan? Eh, Saya nggak ada, Oke. Ustaz. Maaf. Jika tidak Maaf, ada, visual. maaf visual, Toib. Jika tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan lanjut ke fi'il mudhari. Kata kerja bentuk mudhari. Nanti saya jelaskan sedikit mengenai nama dan jaa tambahannya. Jadi minggu depan kita akan belajar materinya apa? Fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang terjadi, yang terus-menerus terjadi berulang-ulang atau yang akan terjadi. Itu fi'il mudhari. Penting ya. Baik, ini dari kami hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, izin kita akan nasta'dzinukum naktafi darsana al-yawm wa sanuwasil darsana al-qadim insyaallah fil usbu' muqbil. Kita akan kembali bertemu lagi di minggu depan. Wa nashkurukum 'alal mutaba'ah. Terima kasih sudah join, sudah bergabung. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumtum fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.